TVRI NTB di seluruh NTB. Walaupun hari ini kita masih diguyur hujan, apakah kondisi hujan masih terjadi di sekitar NTB? Untuk itu mari kita lihat perkembangan dinamika atmosfer dan perkembangan musim di Nusa Tenggara Barat. Seperti ketahui bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi iklim di Nusa Tenggara Barat ini. Ada istilah El Nino La Nina, ada default mode, ada perkembangan suhu permukaan laut, dan ada angin monsun. Sebagai indikator yang pertama, El Nino La Nina adalah kejadian yang terjadi di sekitar Pasifik Ekuator. Ketika suhu menghangat di sekitar Pasifik Ekuator, sementara suhu laut di Indonesia dingin, maka penguapan yang terjadi lebih banyak di sekitar Pasifik Ekuator. Sehingga dampak yang terjadi ketika El Nino adalah lebih terjadi kekeringan di sekitar NTB. Kondisi sebaliknya jika terjadi La Nina. La Nina adalah ketika kondisi suhu muka laut di sekitar Pasifik Ekuator ini dingin, sementara suhu di sekitar laut Indonesia ini hangat, sehingga penguapan banyak terjadi di Indonesia atau sekitar NTB. Sehingga ketika penguapan terjadi banyak uang, banyak uap air, banyak awan, peluang hujan terjadi lebih banyak di NTB. Sehingga ketika La Nina, peluang hujan lebih banyak di sekitar NTB. Default mode kejadiannya di sekitar barat daya Sumatera dan di timur Afrika. Kondisi ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi suhu di NTB, tapi jika kejadian ini berbarengan dengan El Nino, maka dampaknya akan memperparah kondisi kekeringan di NTB. Yang ketiga adalah suhu permukaan laut. Sudah dijelaskan bahwa ketika suhu muka laut di sekitar Indonesia atau di sekitar laut NTB ini hangat, maka peluang hujan akan masih sering terjadi di sekitar NTB. Selanjutnya angin barat atau angin timur. Bagaimana perkembangan angin di sekitar bulan ini? Ketika terjadi angin baratan, maka itu identik dengan musim hujan di sekitar NTB. Dan ketika angin timuran, maka itu lebih identik dengan musim kemarau di NTB. Jika kita lihat peluang El Nino La Nina tahun ini, di sekitar Maret April hingga sekarang kondisi El Nino La Nina masih kondisi netral, bisa kita lihat dari warna bar chart yang hijau ini. Sementara perlu kita waspadai, ada peluang El Nino yang meningkat di sekitar Juni, Juli, Agustus. Peluang El Nino yang cat merah ini dia semakin meningkat dan bertahan hingga akhir tahun 2014. Sehingga perlu kita waspadai dengan adanya peluang El Nino ini, maka ada ancaman kekeringan di sekitar Nusa Tenggara Barat. Selain peluang El Nino dari satu institusi, ternyata 4 institusi dunia juga memprediksi bahwa tahun ini akan terjadi El Nino. USA, Amerika memprediksi El Nino akan terjadi sekitar September. Badan Meteorologi Jepang juga memprediksi akan terjadi El Nino. Badan Meteorologi Australia juga memprediksi akan terjadi El Nino. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari Indonesia juga memprediksi El Nino. Jadi dari 4 institusi ini semua memprediksi akan ada peluang El Nino di tahun ini. Untuk default mode, karena pengaruhnya tidak terlalu signifikan dan diperkirakan kondisinya masih normal saja, sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan yang signifikan untuk curah hujan di NTB sini. Dari perkembangan suhu muka laut bisa kita lihat bahwa diprediksi sampai September 2014, suhu muka laut yang paling hangat masih terjadi di sekitar Pasifik Ekuator. Kondisi sementara suhu laut di sekitar Indonesia masih di normal atau sesuai dengan rata-ratanya, sehingga kita kalah panas sama sini. Kalau misalkan panasnya kalah sama sekitar Pasifik Ekuator, sehingga peluang hujan lebih banyak di sekitar Pasifik Ekuator. Dan ini bertahan hingga September 2014. Dari perkembangan prediksi angin bisa kita lihat bahwa angin dengan kecepatan 10 hingga 15 knot masih bertiup dari barat, tapi yang perlu kita waspadai adalah ternyata daerah-daerah pertemuan angin yang berpeluang untuk hujan terjadi di utaranya NTB, sehingga hujan yang lebih banyak adalah sekitar Kalimantan, Sulawesi Utara hingga Papua. Sementara di NTB angin sudah mulai bertiup dari timuran.
Hal ini sudah mulai identik dengan musim kemarau di NTB. Dan perlu kita ketahui bahwa NTB terbagi menjadi 21 zona musim, 11 zona musim ada di Lombok, 10 zona musim ada di Sumbawa. Zona musim artinya suatu daerah yang memiliki perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau-nya. Dari segi rata-ratanya, awal musim kemarau di NTB secara umum akan terjadi di April 1. Walaupun ada beberapa daerah, satu daerah di sekitar Dompu Bima akan terjadi di Maret 3. Dan yang paling akhir sekitar di April 3, secara rata-ratanya awal musim kemarau di NTB. Dan awal musim hujan secara umum akan terjadi di Oktober 3 dan paling telat sekitar di November 3. Dari paparan tadi bisa diambil kesimpulan tentang perakiraan musim kemarau tahun ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di 11 zona musim di Lombok secara umum akan terjadi di April 1 hingga Mei 1. Sementara di daerah zona musim di sekitar Sumbawa, Bima, dan Dompu, perkiraan musim kemarau akan mulai sekitar di Maret 3 dan paling telat di sekitar April 3. Bisa kita lihat dari warna-warna sini bahwa daerah yang mengalami awal musim kemarau akan terjadi di sekitar Bima, Dompu akan musim kemarau-nya akan lebih awal, dan beberapa daerah di sekitar Mataram, Lombok Barat dia akan mengalami musim kemarau di sekitar April 3 dan Mei. Dari segi sifatnya secara umum, selama periode musim kemarau ini sifat hujan akan terjadi secara umum dengan sifatnya normal, dan sebagian besar di Bima, Dompu mengalami sifat hujan bawah normal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Perlu diwaspadai dampak peluang dari El Nino dan awal musim kemarau di Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke rekan Hairil.